Pang sepertimu, apa kamu mampu memberikan mahar terbaik untuk seorang polisi wanita? Ratna, pria pang seperti kamu tidak pantas mendapatkan keluarga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, sebuah malam razia di gang sempit kota kecil. Di antara lampu sorot dan suara sepatu militer yang berdentang, ada seorang pemuda berjaket denim dan bertato yang berdiri tenang. Ia tidak berteriak, ia tidak bergeming. Saat poluan itu mendatanginya, ada sesuatu di mata pemuda itu yang membuatnya penasaran. Sebuah kebaikan yang tersembunyi di balik penampilan kasar. Kebiasaan berkumpul yang perlahan mengarah pada pertemuan yang menentukan. Lantas tumbuh sebuah rasa yang tak terduga. Mereka akhirnya menikah. Di tengah cemoohan rekan kerja dan para tamu yang meremehkan. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Malam itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan panjang di gang sempit yang selama ini menjadi tempat berkumpulnya para pemuda pang. Dentuman musik kecil dari speaker usang tiba-tiba terputus ketika suara sirene mendekat. Beberapa anak pang panik, sebagian berlarian, sebagian lainnya hanya menunggu nasib. Di antara mereka ada seorang pemuda dengan rambut mohawk setengah pudar, jaket denim penuh emblem, dan rantai tipis di lehernya. Wajahnya penuh tato, tapi sorot matanya tenang. Dia tidak mencoba lari. Dia hanya menegakkan badan seolah telah siap dengan apapun yang akan terjadi. Unit patroli berhenti. Dari pintu mobil melangkah seorang poluan dengan sikap tegas. Langkahnya mantap dan suaranya jelas saat memberi komando. Semua berdiri sejajar. Kumpulkan identitas. Jangan ada yang bergerak. Anak-anak pang mulai mengeluh. Sebagian bersungut kesal. Tapi pemuda itu hanya menunduk, merapikan letak rokok di tangannya, lalu mematikannya tanpa protes. Ketika poluan itu melewati barisan, ia berhenti tepat di depannya. Apa alasan kalian berkumpul sampai larut malam begini? Tanyanya. Pemuda itu mengangkat wajah. Mata mereka bertemu untuk pertama kalinya. Tidak ada tantangan di sana. Tidak ada pembangkangan seperti teman-temannya. Yang ada hanya ketenangan yang membuat poluan itu ragu apakah ia benar-benar melihat anak pang atau seseorang dengan hati yang jauh lebih lembut. Temanku tadi kelaparan. Jawabnya pelan. Kami lagi kumpulin uang buat beli makan dia. Cuma itu, Bu. Kalimat sederhana itu membuat poluan itu terdiam sedetik lebih lama dari seharusnya. Ada kejujuran yang sulit dipalsukan. Tapi tugas tetap tugas. Ia mengangguk, mengisyaratkan agar ia mengikuti pemeriksaan. Ketika para anggota mulai mengamankan mereka untuk pendataan, poluan itu tetap memperhatikan pemuda itu dari sudut mata. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bukan dalam arti buruk, tapi seperti melihat teka-teki yang belum lengkap. Di saat teman-temannya ribut dan protes, pemuda itu tetap diam. Sikapnya berbeda, terlalu berbeda. Dan tanpa ada yang sadar, malam itu, tepat di tengah razia yang harusnya hanya rutinitas polisi, takdir sedang membuka pintu halus menuju sebuah perjalanan panjang. Sebuah perjalanan yang kelak mengubah hidup banyak orang, termasuk dirinya. Ruang pendataan itu sempit dan dingin, lampunya redup, dan bau kertas lembab bercampur dengan aroma kopi instan petugas malam. Anak-anak pang duduk berjejer, sebagian menggerutu, sebagian menunduk pasrah. Namun pemuda berjaket denim itu duduk tegap. Kedua tangannya saling menggenggam seakan sedang menahan sesuatu di dalam dirinya. Poluan yang memimpin razia tadi masuk membawa map. Suaranya terdengar tegas ketika memanggil satu persatu nama. Ketika giliran pemuda itu, ia bangkit perlahan dan melangkah maju tanpa bantahan. Nama? Tanya poluan itu sambil menatap formulir. Dara. Jawabnya lirih. Poluan itu mengangkat alis. Suaranya tidak lagi setegas sebelumnya. Kenapa memakai nama samaran? Kamu ini laki-laki, tapi namanya Dara. Pemuda itu menunduk sebentar, lalu tersenyum tipis. Nama itu pemberian, dari seseorang yang ingin saya ingat terus. Saya tidak mau mengubahnya. Jawaban itu terlalu dalam untuk suasana seformal itu, dan poluan itu sempat kehilangan kata. Ia menatapnya beberapa detik lebih lama dari prosedur. Ada nuansa duka dalam jawaban singkat itu,
Tetapi ia menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Beberapa petugas lain justru menertawakan namanya, membuat ruangan semakin gaduh. Namun reaksi pemuda itu tetap sama. Diam, tenang, seakan ejekan tidak lagi punya tempat di hatinya. Kenapa kalian kumpul sampai larut? Tadi kamu bilang temanmu kelaparan. Tanya polwan itu akhirnya, kini dengan nada yang lebih lunak. Pemuda itu menatapnya. Kali ini lebih jujur, lebih terbuka. Iya, Bu. Sebagian dari kami tidak punya rumah tetap, tidak punya pekerjaan tetap. Jadi kami saling bantu. Kalau satu punya 1.000, ya 1.000 itu dibagi. Kalau 2.000, ya 2.000 itu untuk semua. Kalimat itu menghentikan gerakan pena di tangan polwan tersebut. Ia mengangkat wajahnya pelan. Lalu kamu sendiri? Tidak kerja. Pemuda itu tersenyum pahit. Kerja ada, Bu. Cuma bukan pekerjaan yang orang mau percaya kalau lihat saya begini. Ada sesuatu dalam jawaban itu yang membuat hati polwan itu terasa ditarik ke arah yang tidak ia pahami. Sekilas ia menangkap kestabilan yang tidak cocok dengan kehidupannya di jalanan. Seorang petugas laki-laki masuk sambil bergurau. Bu, anak pang ini pura-pura alim, jangan luluh. Mereka sering akting. Polwan itu menoleh tajam. Saya tanya, saya yang nilai. Suaranya dingin, mematikan candaan itu seketika. Ruangan kembali hening. Hanya suara lembaran kertas yang dibalik. Saat semua selesai didata, polwan itu memperhatikan pemuda itu berdiri dan melangkah keluar ruangan. Tidak ada lari, tidak ada pandangan sinis. Hanya langkah perlahan tanpa beban. Dan entah kenapa, polwan itu merasa dia baru saja melewatkan seseorang yang menyimpan terlalu banyak hal yang belum terungkap. Sebelum pintu tertutup, pemuda itu sempat menoleh sekilas ke arahnya. Sorot itu seperti pesan singkat yang hanya bisa dimengerti hati. Terima kasih sudah tidak menghakimi. Itu pertama kalinya polwan itu merasa, ada misteri yang harus ia pahami tentang laki-laki ini. Pagi itu, setelah semalam mereka melalui pendataan, sekelompok anak pang diberi tugas pembinaan lingkungan di balai warga. Beberapa menggerutu, beberapa malas-malasan. Tapi pemuda berjaket denim itu justru bekerja paling cepat. Ia memegang sapu dengan cara yang tak biasa bagi seorang anak jalanan. Gerakannya teratur, rapi, seperti seseorang yang terbiasa hidup disiplin. Polwan itu datang untuk memastikan pembinaan berjalan baik. Begitu tiba, ia langsung melihat pemuda itu tengah menenangkan seorang bocah lelaki yang mogok bekerja. Bocah itu menangis karena tangannya kotor dan bajunya rusak. Gak apa-apa kotor sedikit, kata pemuda itu lembut. Besok kamu bisa cuci. Yang penting kita bantu orang dulu. Kalau kamu malu, aku temani. Bocah itu menatapnya ragu, tapi kemudian mengangguk dan kembali mengangkat karung daun kering. Polwan yang mengamati dari kejauhan hampir tak percaya. Sikapnya bertolak belakang dengan kerasnya penampilan luar. Dan yang membuat polwan itu lebih bingung adalah caranya menenangkan anak itu. Suaranya lembut, intonasinya halus, dan kata-katanya penuh kesabaran, bukan bahasa seorang pengacau jalanan. Ketika pemuda itu berjalan menuju keran untuk mencuci tangan, polwan itu menghampirinya. Kamu sering bantu anak-anak seperti itu? Tanyanya. Pemuda itu menatap air mengalir sebelum menjawab. Kalau kita gak jaga mereka, siapa lagi yang peduli? Banyak dari kami gak punya keluarga. Setidaknya, di sini kami saling jadi keluarga. Polwan itu tak menyangka jawaban sedalam itu muncul sesederhana air mengalir dari keran. Ada bagian dari dirinya yang tergelitik untuk bertanya lebih jauh. Aku lihat kamu bekerja rapi sekali. Kamu belajar dari mana? Pemuda itu tertawa kecil. Tawa yang tidak dipaksakan, tidak kasar, justru terdengar begitu natural. Dulu ada seseorang yang ajari aku kalau hidup itu harus teratur. Katanya, kalau kita bisa bikin diri kita rapi, hati kita ikut rapi. Polwan itu terpaku. Kalimat itu bukan kalimat anak jalanan biasa. Siapa yang mengajari kamu? Tanyanya, setengah penasaran, setengah khawatir melangkah terlalu dalam. Pemuda itu menunduk sebentar, seperti mencari jawaban yang aman. Orang yang pernah sangat aku hormati, sebelum aku memilih hidup seperti ini. Polwan itu menangkap perubahan nada itu. Ada sesuatu di masa lalunya. Sesuatu yang tidak ringan, tidak sederhana, dan tidak mau dia ungkap begitu saja. Namun sebelum polwan itu bisa bertanya lagi, salah satu anak pang memanggil pemuda itu untuk mengangkat karung besar. Ia tersenyum kecil pada polwan tersebut lalu melangkah pergi. Polwan itu hanya berdiri, memperhatikan punggungnya menghilang di antara anak-anak lain.
Di hatinya muncul satu kalimat yang tidak ia ucapkan. Kamu bukan seperti yang terlihat, dan aku ingin tahu siapa dirimu sebenarnya. Di saat yang sama, pemuda itu mengangkat karung itu sendirian, tapi senyum kecil di sudut bibirnya mengisyaratkan bahwa ia tahu poluan itu mulai memperhatikannya, dan entah mengapa, ia tidak menolak hal itu. Sejak hari pembinaan itu, poluan itu mulai memperhatikan pergerakan pemuda pang tersebut lebih sering dari yang ia sadari. Bukan karena curiga, tapi karena setiap kali ia bertugas di wilayah itu, pemuda itu selalu muncul dalam keadaan yang berbeda dari anak pang lain. Pernah, saat malam patroli, poluan itu melihat sekumpulan anak pang hampir terlibat adu mulut dengan warga yang merasa terganggu. Suasana memanas, suara keras bercampur makian. Namun sebelum polisi turun tangan, pemuda itu melangkah ke tengah kerumunan dan mengangkat tangannya dengan tenang. Udah, jangan ribut di sini. Ada anak kecil yang tidur. Kalau mau bahas, bahas nanti. Jangan bikin masalah tambah besar. Yang mengejutkan, anak-anak pang yang biasanya susah diatur langsung diam. Mereka menurunkan nada suara, beberapa menyingkir, dan keributan itu mereda begitu saja. Warga pun bubar tanpa insiden. Poluan itu mengamati kejadian itu dari dalam mobil patroli. Ia tidak mendekat, hanya mengamati bagaimana pria itu menangani situasi. Tidak ada pamer gaya. Tidak ada kekerasan, hanya ketegasan yang diiringi rasa peduli. Lihat, ujar rekan polisi di sebelahnya sambil terkekeh. Anak pang itu lebih didengar teman-temannya daripada aparat. Aneh, ya. Poluan itu tidak menanggapi. Ia hanya menatap pemuda itu lebih lama dari yang seharusnya. Ketika mobil patroli perlahan bergerak menjauh, poluan itu menoleh ke jendela belakang. Pemuda itu masih berdiri di ujung gang, seperti menjaga agar malam tetap aman. Ada sesuatu di sana yang menancap dalam. Sesuatu tentang bagaimana ia membawa dirinya. Dan bagaimana ia menenangkan suasana tanpa memamerkan kekuatan. Keesokan harinya, saat poluan itu turun ke kantor sektor untuk mengambil berkas, ia menemukan dirinya memikirkan pemuda itu lagi. Ia mencoba menepisnya. Ini tidak profesional. Ia adalah aparat, sedangkan laki-laki itu hanya seorang pang. Namun hati tidak bisa dibohongi. Yang membuatnya lebih bingung adalah fakta bahwa setiap kali ia mencoba memikirkan alasan logis, ia justru teringat pada satu hal sederhana, sorot mata pemuda itu. Sorot yang jujur, tidak liar, tidak gelap. Sorot seseorang yang menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari apa yang terlihat. Sore itu, tanpa sengaja, ia melewati gang yang sama ketika pulang dari tugas. Ia melihat pemuda itu membantu seorang nenek menyeberang jalan sambil mengangkat belanjaan yang berat. Tidak ada kamera. Tidak ada penonton, hanya dia dan kebaikan kecil yang dilakukan tanpa pamrih. Poluan itu menghentikan langkahnya. Hatinya terasa hangat dan aneh, seperti ada gerakan halus yang tidak bisa ia lawan. Pemuda itu menyadari keberadaannya. Ia tersenyum tipis lalu mengangguk kecil, seakan berkata, "Aku bukan orang yang kamu kira." Poluan itu membalas anggukan itu, meski wajahnya memerah tanpa alasan. Ada getaran halus di dadanya. Getaran yang tidak pernah muncul sejak lama. Malam itu ia sulit tidur. Dan dia tidak tahu. Pemuda itu pun merasakan hal yang sama, tapi lebih dalam, lebih rapat, dan lebih berbahaya untuk diakui. Karena semakin poluan itu mendekat kepada dirinya, semakin besar risiko bahwa rahasia yang selama ini ia sembunyikan akan terbongkar. Sejak kejadian-kejadian kecil yang terus membuka sisi lain pemuda pang itu, poluan itu mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia alami selama bertugas. Setiap kali ia mengenakan seragam, ada bagian dalam dirinya yang harus ia paksa untuk tetap tegar dan profesional. Namun begitu ia memasuki wilayah tugasnya, hatinya bergerak lebih cepat tanpa alasan. Bukan karena takut, bukan karena khawatir, tapi karena seseorang yang kini menempati ruang kecil dalam pikirannya. Di kantor, rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan halus itu. Tidak ada yang berani bilang secara terang-terangan, namun bisikan-bisikan kecil sudah mulai terdengar. Si poluan itu kayaknya lembut banget kalau urusan gangpang itu. Iya, tiap lihat anak-anak itu, dia langsung turun tangan. Jangan-jangan ada yang dia perhatiin di sana. Poluan itu mendengarnya sekilas. Ia mencoba mengabaikan, tapi tatapan rekan-rekan membuat dadanya terasa berat. Ia ingin menegaskan bahwa ia hanya menjalankan tugas. Namun ia sendiri tahu itu bukan sepenuhnya benar. Sementara itu, pemuda pang tersebut juga mulai menunjukkan perubahan kecil. Ia menjaga jarak dari keributan, lebih sering duduk menyendiri sambil memperhatikan langit malam.
Teman-temannya menggodanya. Bro, lu kenapa akhir-akhir ini kayak orang jatuh cinta? Pemuda itu hanya tersenyum sambil menggeleng. Gak ada. Lagi banyak pikiran aja. Namun sesungguhnya, pikirannya berkutat pada polwan itu. Ia tidak boleh dekat. Setidaknya tidak terlalu dekat. Bukan karena ia tidak ingin, tapi karena ia membawa misi yang jauh lebih besar dari sekadar perasaan. Misi yang, jika terbongkar, bisa membahayakan dirinya dan menimbulkan salah paham dari banyak pihak. Suatu sore, ketika polwan itu sedang melakukan pengecekan lingkungan, ia melihat pemuda pang itu duduk di tepi trotoar sambil membantu seorang bapak tua memperbaiki rantai sepeda. Tangan pemuda itu cekatan. Caranya bekerja rapi, seperti orang yang terlatih. Polwan itu mendekat. Kamu bisa memperbaiki sepeda juga. Pemuda itu menatapnya sebentar lalu tersenyum. Sedikit-sedikit. Bu, dulu. Pernah diajari. Dulu itu kapan? Tanya polwan itu. Separuh hati ingin tahu, separuh lagi takut mengusik. Pemuda itu berhenti mengencangkan baut, lalu menjawab sederhana. Sebelum saya memilih jalan yang sekarang. Jawaban itu lagi-lagi menambah misteri. Polwan itu menunduk, seakan mencoba memahami teka-teki yang tidak berhenti bertambah. Kok kamu mau hidup seperti ini? Suaranya pelan, tidak menghakimi, hanya ingin mengerti. Pemuda itu menatap jauh ke jalanan, seolah melihat masa lalunya di sana. Karena, ada orang-orang yang butuh saya di sini. Kalau saya pergi, gak ada yang jaga mereka. Polwan itu terdiam. Kata-kata itu membuat hatinya berdenyut aneh, antara kagum, sedih, dan semakin penasaran. Sebelum percakapan itu sempat berkembang lebih jauh, suara sirene dari mobil patroli lain terdengar. Polwan itu terpaksa kembali menuju tugasnya. Namun sebelum ia melangkah pergi, pemuda itu memanggilnya pelan. Bu. Polwan itu menoleh. Terima kasih. Sudah selalu datang dengan cara yang gak bikin kami merasa lebih rendah. Kata-kata itu menembus dinding pertahanan polwan itu. Ia ingin membalas, tapi tidak tahu harus mengatakan apa. Jadi ia hanya tersenyum kecil dan pergi dengan langkah yang sedikit gemetar. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, polwan itu sadar. Hatinya tidak lagi sepenuhnya milik tugas. Dan ia tidak tahu bahwa beberapa meter dari tempat ia berdiri, seseorang sedang mengamati mereka dari balik jendela rumah tua, dengan tatapan curiga yang kelak akan membawa masalah besar bagi hubungan mereka. Malam itu hujan turun perlahan, membasahi jalanan dan membuat lampu-lampu kota memantulkan warna kuning keemasan di permukaan aspal. Polwan itu baru saja selesai bertugas dan memutuskan melewati jalur alternatif yang lebih sepi. Pikiran tentang pemuda pang itu masih berputar di kepalanya, membuat langkahnya terasa lebih lambat dari biasanya. Di ujung jalan, ia melihat kerumunan kecil. 3 anak remaja tampak menyeberang terburu-buru, dan sebuah motor melaju terlalu cepat ke arah mereka. Seketika polwan itu hendak berteriak memperingatkan, namun suaranya tertahan karena satu sosok tiba-tiba melompat lebih dulu. Pemuda pang itu, dengan refleks mengejutkan, ia menarik salah satu anak hingga terjatuh ke sisi jalan. Motor itu melaju melewati mereka hanya beberapa inci, hampir menyambar kaki anak itu. Kerumunan kecil menjerit, lalu hening seketika. Polwan itu berlari mendekat. Nafasnya tercekat melihat darah tipis di tangan pemuda itu akibat terseret aspal. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya cepat. Pemuda itu menggeleng, masih terengah. Anaknya dulu, Bu. Dia ketakutan. Polwan itu memeriksa anak itu. Selain shock, tidak ada luka serius. Beberapa orang berkumpul, memuji keberanian pemuda itu. Tapi bagi polwan itu, yang paling membuatnya terpaku bukan hanya keberaniannya, melainkan ketenangan yang ia tunjukkan setelahnya. Kenapa kamu bisa nekat begitu? Tanya polwan itu saat kerumunan bubar. Pemuda itu tersenyum kecil, sambil menepuk debu di celananya. Gak nekat, Bu. Cuma, kalau lihat bahaya, ya harus gerak. Jawaban itu sederhana. Tapi polwan itu tahu, tidak semua orang bergerak secepat itu. Hanya orang yang terbiasa menjaga, atau terbiasa bertanggung jawab. Lalu polwan itu melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Saat pemuda itu mengusap tangannya yang terluka, segaris tato di bawah pergelangan tangannya tampak lebih jelas. Bukan gambar tengkorak atau simbol-simbol keras, melainkan huruf-huruf Arab kecil. Bukan sembarang tulisan. Polwan itu mengenalinya sebagai potongan ayat. Ia menatapnya lama. Kamu bisa baca itu? Pemuda itu membeku sesaat. Ada kilat panik kecil di matanya,
Seperti seseorang yang hampir membuka pintu yang ia jaga rapat selama ini. Namun sebelum Polwan itu sempat meminta penjelasan, suara seorang petugas lain memanggilnya dari kejauhan. Tugas patroli tambahan menanti. Mau tidak mau ia harus pergi. Luka kamu harus dibersihkan, katanya cepat. Jangan biarkan infeksi. Pemuda itu hanya mengangguk, tapi tidak mengatakan apa-apa. Polwan itu melangkah pergi, tapi beberapa meter kemudian ia menoleh lagi. Pemuda itu masih berdiri di sana, menatap tangannya yang berdarah. Sorot matanya, bukan sorot seorang pang. Bukan pula sorot orang bermasalah. Itu sorot seseorang yang terbiasa memikul amanah. Dan itu membuat hati Polwan berdebar lebih keras daripada sebelumnya. Yang ia tidak tahu adalah, pemuda itu sedang menahan napas. Bukan karena luka, tapi karena Polwan itu hampir melihat sesuatu yang seharusnya tidak terlihat. Tatonya bukan sekadar simbol. Itu jejak masa lalu yang tidak boleh terbongkar. Belum. Tidak sekarang. Karena jika Polwan itu tahu siapa dia sebenarnya, dunia yang sudah rapuh ini bisa berubah jauh lebih cepat dari yang ia harapkan. Dan perubahan itu, tidak semuanya aman. Sejak malam hujan itu, ada jarak halus yang muncul antara mereka berdua. Bukan karena pertengkaran, bukan pula karena salah paham, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih rumit. Masing-masing mulai takut melangkah lebih dekat. Polwan itu takut perasaannya membuatnya bias dalam tugas. Pemuda itu takut rahasianya terbaca sebelum waktunya. Namun hidup selalu punya cara mempertemukan dua hati, bahkan saat keduanya ingin menjaga jarak. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Polwan itu berhenti di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Ia baru selesai patroli dan ingin sekadar istirahat sebentar. Tak lama kemudian, suara kursi bergeser terdengar. Pemuda pang itu duduk di bangku sebelah, dengan jarak satu meja, seolah sengaja tapi tetap menjaga sopan. Mereka saling menatap sebentar. Ada canggung kecil yang manis, membuat Polwan itu pura-pura sibuk dengan gelas kopinya. Pemuda itu yang membuka percakapan lebih dulu. Terima kasih, Bu. Karena waktu itu kamu bilang luka saya harus dibersihkan. Kalau bukan karena itu, mungkin tangan saya bengkak sekarang. Polwan itu tersenyum tipis. Kamu rawat sendiri? Iya, jawabnya. Saya sudah biasa merawat luka sendiri. Polwan itu tidak tahu kenapa kalimat itu terasa menusuk. Bukan karena kasihan, tapi karena ada kesendirian yang terdengar begitu jelas di balik ucapan itu. Setelah beberapa detik hening, Polwan itu akhirnya bertanya hal yang sejak lama ia simpan, tapi selalu ia tahan. Kamu ini, sebenarnya siapa? Pemuda itu tertawa kecil, bukan mengejek, tapi seperti seseorang yang sudah menduga pertanyaan itu akan keluar suatu hari. Saya hanyalah orang yang mencoba melakukan hal kecil untuk orang-orang yang saya sayangi, jawabnya dengan tenang. Dengan hidup sebagai anak pang, tanya Polwan itu lembut. Pemuda itu menatap mejanya. Jari-jarinya mengetuk kayu tua itu pelan. Hidup saya dulu, tidak seperti yang orang bayangkan. Ada masa ketika saya belajar banyak hal. Hal-hal yang, kalau saya ceritakan, mungkin tidak akan cocok dengan penampilan saya sekarang. Polwan itu merasakan dadanya menghangat. Kata-kata itu bukan jawaban penuh, tapi itu adalah pintu pertama yang terbuka. Saya pernah belajar agama, pemuda itu melanjutkan. Suaranya turun satu oktav. Lumayan lama. Ada yang bilang saya berbakat. Tapi saya merasa, ilmu itu tidak ada artinya kalau hanya disimpan untuk diri sendiri. Polwan itu mengangkat wajah, menatapnya lebih serius. Jadi kamu memilih hidup seperti ini supaya saya bisa dekat dengan mereka. Jawabnya lirih. Teman-teman yang tidak punya siapa-siapa. Mereka tidak akan dengarkan seseorang yang datang dengan pakaian rapi. Tapi mereka mau dengar kalau saya hidup bersama mereka. Itu pertama kalinya pemuda itu membuka diri dengan jujur. Dan Polwan itu merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Antara kagum, bingung, sedih, dan semakin jatuh hati. Kalau orang-orang tahu siapa kamu sebenarnya, kata Polwan itu, mereka pasti tidak akan menghakimi seperti sekarang. Pemuda itu tersenyum, tapi ada luka yang tidak terlihat di balik senyumnya. Kadang, Bu, yang terpenting bukan bagaimana orang menilai kita, tapi bagaimana kita menjaga niat kita tetap lurus. Saya tidak ingin dipuji. Saya cuma ingin mereka merasa ada yang peduli. Polwan itu menunduk. Suasana warung tiba-tiba terasa lebih hangat, meski angin sore mulai dingin. Ada jeda beberapa detik sebelum pemuda itu menambahkan kalimat terakhir.
Kalimat yang membuat jantung Polwan itu hampir berhenti. Dan, entah kenapa, saya mulai merasa ingin menjaga seseorang yang bukan dari jalanan ini. Polwan itu terdiam. Pipi yang tadinya biasa saja kini memanas, dan tangannya gemetar ringan. Pemuda itu menunduk, tidak berani melihat reaksinya, tetapi ia sadar, itu adalah pengakuan pertamanya. Kecil, samar, tapi nyata. Dan Polwan itu tidak bisa berhenti bertanya dalam hati. Kalau dia bukan sekadar anak pang, siapa sebenarnya dia? Pertanyaan itu menjadi awal dari rangkaian misteri yang akan menuntunnya pada kenyataan yang lebih besar daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Setelah pertemuan di warung kopi itu, hubungan mereka tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah, halus, lembut, dan tidak terucapkan. Mereka tidak pernah mengaku saling menyukai, tetapi langkah mereka selalu menemukan jalan untuk saling bertemu. Polwan itu mulai memperhatikan jam tugasnya, sengaja atau tidak, agar melewati jalur tempat pemuda pang itu sering berada. Pemuda itu mulai menjaga jarak dari pergaulan keras gengnya, seolah tak ingin Polwan itu melihat sisi buruk yang mungkin mengecewakannya. Namun kedekatan yang tumbuh perlahan ini membawa konsekuensi. Suatu pagi, ketika Polwan itu memasuki kantor, ia langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Bisikan-bisikan dari rekan-rekan semakin tajam, tidak lagi sekadar menggoda, kini bernada menyindir. Katanya sih dia sering ngobrol sama anak pang di Gang Timur. Bahaya loh kalau aparat terlalu dekat sama kelompok begitu. Jangan-jangan ada hubungan khusus. Polwan itu pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya panas. Ia tahu ia harus menjaga sikap, tetapi ia juga tahu, mereka tidak mengenal pemuda itu seperti ia mengenalnya. Sementara itu, tekanan juga datang dari sisi pemuda pang tersebut. Teman-temannya mulai mempertanyakan perubahan sikapnya. Ia lebih sering menjauh dari keributan, lebih tenang, lebih bersih dari biasanya. Bro, lu jadi sering diam belakangan ini. Apa gara-gara Polwan itu? Jangan-jangan lu mau cabut dari kita? Pemuda itu hanya menggeleng. Gue cuma lagi mikir beberapa hal. Namun tatapan curiga tetap mengikuti gerak-geriknya. Dunia jalanan tidak pernah sepenuhnya ramah pada seseorang yang tampak mulai berubah. Suatu sore, ketika Polwan itu sedang memeriksa laporan warga, ia tanpa sengaja melihat pemuda itu menegur salah satu temannya yang membawa minuman keras. Tegurannya bukan dengan teriakan atau ancaman, melainkan dengan ketegasan seorang yang berwibawa. Udahlah, jangan minum di sini. Ada anak kecil lewat. Mau kasih contoh apa? Temannya mendengus, tetapi akhirnya menuruti. Polwan itu memperhatikan dari jauh. Ada rasa kagum yang semakin tumbuh setiap kali ia melihat sisi baik pemuda itu. Tetapi di sisi lain, ia tahu kedekatan ini akan semakin sulit dijelaskan pada atasan. Saat itu, pemuda itu menyadari kehadirannya. Ia mendekat perlahan, memastikan tidak ada rekan polisi lain yang melihat. Maaf kalau kamu dengar teman-temanku bicara kasar tadi. Katanya pelan. Tidak apa-apa, jawab Polwan itu. Aku cuma melihat kamu berbeda dari mereka. Pemuda itu tersenyum, tapi segera menunduk, seolah menyembunyikan getaran di dadanya. Berbeda tidak selalu berarti lebih baik, Bu. Kadang, berbeda justru membuat seseorang diserang lebih dulu. Polwan itu terdiam. Kata-kata itu benar, dan berkaitan dengan keduanya. Ia ingin mengatakan bahwa ia tidak peduli apa kata orang. Ia ingin membela hubungan mereka yang bahkan belum dimulai secara resmi. Namun tugas, kode etik, dan ketakutan akan salah langkah membuatnya menahan ucapan itu. Lalu, tiba-tiba, pemuda itu berbicara lagi. Kalau suatu hari nanti, saya bilang saya ingin serius dengan seseorang, kamu kira itu pilihan yang salah? Pertanyaan itu membuat Polwan itu kehilangan napas sesaat. Tidak ada angin, tidak ada ribut-ribut jalanan. Hanya detak jantung mereka yang saling bersahutan di ruang udara yang sempit. Tidak, jawab Polwan itu akhirnya. Selama niatmu baik, itu bukan pilihan salah. Pemuda itu tersenyum, senyum yang dalam, tulus, dan penuh keyakinan. Tetapi sebelum Polwan itu sempat menambahkan sesuatu, sebuah suara memanggil keras dari arah belakang. Bu, atasan manggil. Polwan itu tersentak. Pemuda itu langsung mundur 2 langkah, kembali menjaga jarak, seolah tahu dunia mereka tidak boleh terlalu dekat di depan orang lain. Saat ia berjalan pergi, Polwan itu menoleh sekali lagi. Pemuda itu berdiri tegap, menatapnya dengan sorot yang penuh harapan dan ketakutan. Karena pada akhirnya,
Bukan hanya perasaan mereka yang mulai tumbuh. Tuntutan dunia di sekitar mereka juga ikut tumbuh. Lebih cepat, lebih besar, dan lebih siap untuk menghancurkan apapun yang tidak kuat bertahan. Dan keduanya belum tahu, badai yang lebih berat sedang menunggu di tikungan berikutnya. Hubungan mereka kini bukan lagi sekadar tatap singkat atau obrolan sambil lalu. Ada keyakinan halus yang tumbuh di antara diam-diam mereka. Seperti benih kecil yang menemukan tanahnya sendiri. Namun semakin dalam perasaan itu, semakin mereka menyadari satu hal. Cinta ini tidak bisa berhenti hanya di tengah jalan. Pada suatu sore yang lengang, ketika suasana kota mulai redup, pemuda pang itu memberanikan diri berbicara lebih serius kepada polwan tersebut. Mereka duduk di bangku tua dekat taman kecil, tempat yang jarang didatangi orang. Bu, suaranya pelan, tetapi tegas. Kalau saya ingin membawa hubungan ini ke arah yang lebih baik, ke arah yang halal, kamu percaya saya bisa menjaganya? Polwan itu terdiam. Pertanyaan itu bukan godaan, bukan janji manis, bukan obrolan ringan. Itu langkah besar. Langkah yang menuntut jawaban jujur. Ia menarik napas panjang. Kalau itu yang kamu niatkan dengan sungguh-sungguh, aku percaya. Jawaban itu seperti pintu besar yang terbuka. Pemuda itu tersenyum, untuk pertama kalinya tanpa menahan diri. Senyum yang menandakan keberanian telah menemukan tempatnya. Namun keberanian itu diuji jauh lebih cepat dari yang mereka duga. Keluarga polwan itu langsung bergejolak begitu mendengar kabar bahwa putri mereka dekat dengan seorang pemuda pang. Kamu bercanda? Dia anak jalanan. Bagaimana masa depanmu nanti? Kamu sudah capek-capek jadi polisi. Jangan hancurkan hidupmu. Suara-suara itu memotong udara seperti pisau. Polwan itu mencoba menjelaskan, mencoba menggambarkan sisi baik pemuda itu, tetapi keluarga tidak mau tahu. Bagi mereka, penampilan adalah segalanya. Mereka tidak melihat apa yang ia lihat. Namun yang membuatnya hampir menangis bukan penolakan itu, melainkan ketakutan bahwa pemuda itu akan patah hati mendengar semua ini. Tetapi ternyata ia salah. Ketika polwan itu akhirnya mengatakan apa yang terjadi, pemuda itu hanya mengangguk pelan. Saya sudah duga, katanya tenang. Orang tua mana yang langsung percaya anaknya dekat dengan orang seperti saya? Ini bukan tentang kamu. Polwan itu menahan air mata. Ini tentang pandangan mereka yang salah. Pemuda itu tersenyum tipis. Yang penting, kamu percaya saya. Polwan itu mengangguk. Itu satu-satunya yang membuatnya bertahan. Sementara itu, tekanan dari lingkungan pang juga makin terasa. Teman-teman pemuda itu menganggapnya aneh, berubah, bahkan mulai merasa ia akan meninggalkan mereka. Lu mau nikah sama polisi? Serius? Bro, dia hidupnya beda jauh dari kita. Lu yakin? Nanti kalau lu udah enak jadi orang baik, kita ditinggal. Semakin mereka menekan, semakin pemuda itu memahami satu hal, semua ini akan sulit. Sangat sulit. Namun ia tidak mundur. Saya tidak akan tinggalkan kalian, katanya kepada teman-temannya. Dan saya juga tidak akan tinggalkan niat baik saya. Namun sebagian dari mereka tidak mudah diyakinkan. Hari itu, ketika tekanan dari dua dunia mulai menghimpit, pemuda itu mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia datang ke rumah polwan itu. Tidak membawa hadiah, tidak membawa bunga, hanya membawa keyakinan yang ia jaga sejak lama. Orang tua polwan itu terkejut melihat anak pang berdiri rapi di depan pintu, tanpa suara, tanpa provokasi. Hanya menunduk hormat. Apa tujuanmu datang? Tanya ayah polwan itu dingin. Pemuda itu mengangkat wajahnya. Suaranya stabil, matanya jernih. Tujuan saya, melamar putri bapak. Dengan cara baik, dengan niat baik. Ruangan hening seketika. Polwan itu menatapnya dengan mata membesar. Setengah tidak percaya ia berani sejauh ini. Namun keberanian itu tidak mendapat sambutan hangat. Ayah polwan itu menghela napas panjang, lalu berkata tegas. Kami tidak bisa menerima anak pang menjadi bagian keluarga. Tidak hari ini. Tidak besok. Pemuda itu menunduk. Namun wajahnya tidak menunjukkan luka. Baik, Pak. Jawabnya pelan. Kalau begitu, izinkan saya membuktikan bahwa saya bukan sekadar penampilan. Ia pulang dengan langkah yang tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mulai bergerak. Sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Keputusan untuk membuka sedikit demi sedikit siapa dirinya sebenarnya. Dan keputusan itu akan mengubah semuanya. Keputusan pemuda itu untuk membuktikan dirinya bukan sekadar penampilan ternyata membawa perubahan besar.
Perlahan, dengan cara yang tenang namun pasti, ia mendekati keluarga Polwan itu lagi dan lagi, bukan untuk memaksa, tetapi untuk menunjukkan kesungguhan. Ia bekerja lebih keras, membantu lingkungan, menjaga komunitas Pang dari keributan, dan tetap menjaga akhlaknya. Tidak ada pamer. Tidak ada kata-kata besar. Ia hanya konsisten. Sikap itu perlahan meruntuhkan benteng curiga keluarga Polwan tersebut. Sampai akhirnya, setelah perjalanan panjang, lamaran itu diterima. Hari pernikahan pun tiba. Acara diadakan sederhana di aula kecil milik warga. Dihias seadanya dengan bunga plastik dan kain putih di dinding. Namun yang hadir bukan orang sembarangan. Ada anggota polisi, warga sekitar, tokoh masyarakat, dan tentu saja komunitas Pang yang datang dengan penampilan skenanya. Mereka duduk berdampingan dengan para pejabat, menciptakan suasana yang aneh dan penuh bisik-bisik. Polwan itu tampil anggun dengan sederhana. Bukan dengan seragam, melainkan kebaya lembut warna pastel yang membuat seluruh ruangan menoleh. Senyumnya gugup, namun matanya penuh keteguhan. Hari itu ia memilih jalannya sendiri, meski dunia memandang dengan kacamata sinis. Sementara itu, pemuda Pang itu datang dengan penampilan paling rapi sepanjang hidupnya. Rambutnya dipotong lebih pendek, jaket khasnya diganti kemeja polos, namun wajahnya tetap membawa bekas-bekas kerasnya hidup. Lukisan tato pada lengannya masih terlihat samar di balik kain tipis. Tatapan tamu mulai bertebaran. Benar dia anak Pang itu. Ih, kok Polwan mau sama yang begini? Jangan-jangan dia cuma numpang nama baik. Aduh, kasihan keluarga pengantin perempuan. Bisikan itu menusuk, tapi pemuda itu tetap menunduk sopan. Tidak ada satupun kata yang ia balas. Ia hanya menatap calon istrinya dari jauh. Tatapan yang membuat Polwan itu merasa cukup kuat untuk menghadapi dunia. Ketika akad dimulai, suasana hening. Sang penghulu membacakan kalimat-kalimat suci. Tangan pemuda itu sedikit bergetar ketika menyampaikan ijab, tetapi suaranya mantap, tanpa ragu. Saya terima. Dan seluruh ruangan serentak berkata, sah. Namun justru setelah kata itu terucap, suara ejekan mulai terdengar dari sisi pejabat kepolisian yang hadir. Pantas saja. Polwan muda jatuhnya ke anak Pang. Ya sudahlah. Pengantin cowoknya tidak ada kelas. Kok bisa ya? Apa tidak ada laki-laki lain? Atasan Polwan itu yang paling lantang tertawa, bahkan menepuk-nepuk bahu rekannya sambil menggeleng. Besok-besok jangan sampai anak buah saya semua pada nikah sama anak jalanan. Susah nanti. Tawa itu cukup keras untuk didengar pengantin. Polwan itu menunduk. Pipinya panas. Pemuda itu tetap tersenyum tipis. Senyum yang terlalu tenang untuk seseorang yang sedang dihina. Ada beberapa tamu yang mencoba menenangkan, tetapi suara ejekan tetap memecah suasana. Padahal mereka belum tahu bahwa di meja kecil di sisi ruangan tersimpan kotak kayu dan sebuah berkas tebal yang belum dibuka. Isi kotak itulah yang sebentar lagi akan membalikan seluruh ruangan. Mengubah tawa menjadi hening. Mengubah hinaan menjadi rasa malu. Mengubah pandangan rendah menjadi hormat. Namun waktu belum tiba. Semua masih berlangsung seperti pernikahan biasa, yang sesungguhnya tidak biasa sama sekali. Polwan itu menggenggam tangan suaminya. Kamu tidak tersinggung. Pemuda itu menggeleng pelan. Tidak. Orang menilai dari apa yang terlihat. Biar nanti Allah yang atur selebihnya. Jawaban itu membuat Polwan itu menatapnya lama. Ada kedalaman di mata suaminya yang ia belum sepenuhnya pahami. Lalu seorang penghulu berkata, baik, sekarang kita menuju sesi mahar. Dan ruangan yang tadinya ramai langsung pelan-pelan terdiam, seperti merasakan bahwa sesuatu yang tidak mereka duga sedang menunggu di balik kalimat berikutnya. Sesuatu yang akan mengubah hari itu menjadi cerita yang tak akan pernah mereka lupakan. Begitu sesi mahar diumumkan akan dimulai, ruangan tiba-tiba menjadi lebih bising. Namun bisingnya bukan karena antusias, melainkan karena rasa ingin tahu dan bisikan sinis dari beberapa tamu, terutama dari sisi para pejabat kepolisian. Atasan Polwan itu, seorang pria berkumis tebal yang terkenal keras dan suka menggampangkan orang, duduk di kursi depan. Ia menyilangkan tangan, menatap pemuda Pang itu dengan senyum meremehkan yang tidak disembunyikan. Wah, ini pasti maharnya unik, katanya sambil tertawa. Paling cincin perak atau kalung rantai dari pinggir jalan. Beberapa rekannya ikut tertawa. Polwan itu menunduk malu. Ibunya menghela napas dalam-dalam sambil memegang dada. Ayahnya memejam sebentar, antara kesal dan pasrah. Pemuda Pang itu tetap tenang.
Ia duduk tanpa bergerak. Sesekali menatap istrinya yang semakin gelisah. Tatapan lembutnya seakan berkata, "Aku di sini. Jangan takut." Namun ejekan tidak berhenti. "Hati-hati ya. Setelah ini jangan sampai dia numpang hidup. Poluan masa depan cerah kok milih orang yang gak jelas begini. Aduh, sayang banget anak cantik-cantik dapat suami yang kerjanya entah apa." Poluan itu mulai bergetar. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Ia tahu suaminya tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ia tahu siapa dirinya sebenarnya, meski belum seluruhnya terbuka. Namun tak satu pun yang percaya. Semua menilai dari luarnya saja. Ketika suara tawa semakin keras, pemuda itu akhirnya menoleh. Tatapannya tidak tajam, tidak marah, tidak memaki. Hanya tenang, dan itu justru membuat ejekan terdengar semakin kejam. Atasan poluan itu berdiri, menepuk bahu salah satu rekannya sambil berkata lantang, "Gak apa-apalah, anggap saja ini pelajaran. Jangan asal pilih jodoh kalau cuma lihat tampang sok lembut. Nanti anak-anakmu mirip anak pang semua." Tawa meledak. Bahkan beberapa tamu yang tidak ikut mengejek pun ikut menunduk karena suasana terasa memalukan. Poluan itu tidak tahan lagi. Ia berdiri dan berkata dengan suara bergetar, "Pak, tolong jaga ucapan." Tetapi atasan itu hanya mengangkat alis, menatapnya seolah ia tidak punya hak untuk membantah. "Loh, kamu tersinggung? Ya wajar. Tapi kamu kan yang pilih sendiri," katanya sambil tersenyum miring. "Sudah, terima saja kenyataan. Itu risikonya kalau jatuh cinta sama orang yang..." Suara itu terputus, karena pemuda pang itu tiba-tiba berdiri. Tidak agresif, tidak marah, tidak mengancam. Justru sebaliknya. Ia tersenyum. Senyum yang sangat halus, tetapi cukup untuk membuat ruangan perlahan hening. "Pak," katanya pelan, sopan, dan sangat terkontrol. "Saya tidak masalah dinilai rendah. Saya juga tidak masalah diragukan. Tapi tolong, jangan rendahkan istri saya. Dia menjaga kehormatannya, pekerjaannya, dan keluarga Bapak setiap hari." Ruangan langsung diam total. Semua mata memandang pemuda itu. Tidak percaya seorang pang berbicara setenang itu, sebijak itu. Atasan itu terdiam beberapa detik, lalu tertawa keras lagi. "Wih, berani juga bicara begitu," katanya sambil mendekat. "Kalau bukan karena acara resmi, sudah saya suruh kamu keluar." Pemuda itu hanya menunduk. "Saya mohon maaf kalau ucapan saya tidak pantas. Tapi izinkan saya menjaga istri saya dengan cara yang benar." Poluan itu menutup mulut, menahan air mata yang hampir jatuh. Atasan itu mengangkat tangannya dan berkata dengan nada sinis, "Ya sudah, mari kita lihat. Apa mahar yang kamu bawa? Biar kita tahu sejauh mana kemampuan anak pang seperti kamu." Beberapa tamu mulai tersenyum mengejek. Penghulu mempersilakan petugas keluarga pengantin laki-laki membawa kotak dan satu map coklat tebal ke depan. Atasan itu terkekeh. "Map tebal? Jangan-jangan isinya surat curhat?" Tawa terdengar. Bisikan semakin ramai. Suasana semakin tegang. Namun penghulu berkata dengan suara mantap, "Baiklah, mari kita buka dan bacakan mahar dari pengantin pria." Dan ruangan yang semula penuh cemoohan, mulai merunduk dalam keheningan yang ganjil, seolah mereka semua merasakan bahwa sesuatu yang besar, sangat besar, sedang menunggu untuk diungkap. Sesuatu yang akan mengubah arah cerita pernikahan itu selamanya. Semua mata kini tertuju pada meja kecil di depan penghulu. Kotak kayu berukir dan map coklat tebal itu seakan memancarkan aura misterius, seolah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar mahar biasa. Penghulu membersihkan tenggorokan, lalu membuka kotak kayu itu terlebih dahulu. Semua tamu mencondongkan tubuh, sebagian dengan tatapan mengejek, sebagian lainnya sekadar ingin tahu. Saat tutup dibuka, cahaya lampu memantul dari dalamnya. Beberapa orang langsung menarik napas. Di dalam kotak itu tersusun rapi batangan emas. Bukan satu, bukan dua, melainkan puluhan batang yang tampak berat dan bersertifikat. Penghulu menghitungnya perlahan. 900 gram emas murni. Ruangan langsung hening. Tawa yang tadi memenuhi udara lenyap seketika. Beberapa tamu saling memandang dengan mata membesar. Atasan poluan itu masih mencoba tertawa. Tapi tawanya terdengar patah. Emas? 900 gram. Suaranya yang biasanya lantang kini terdengar kering. Namun itu baru awal. Penghulu melanjutkan. Selain itu,
Pengantin pria memberikan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. 100 juta. Ruangan kembali bergemuruh. Kali ini bukan dengan cemoohan, melainkan keterkejutan. Tidak ada yang menyangka seorang anak pang membawa mahar sebesar itu. Namun kejutan sebenarnya belum dimulai. Penghulu kemudian mengambil map coklat tebal itu, membuka kancingnya, dan menarik lembaran dokumen yang terlihat sangat formal. Kertas berkop perusahaan dengan meterai dan tanda tangan legal berseri. Ada tambahan mahar berupa kepemilikan 30% saham dari salah satu bank daerah. Kalimat itu seakan membelah ruangan. Suara yang tadinya memenuhi aula langsung lenyap. Tidak ada bisikan. Tidak ada tawa. Tidak ada yang mampu memproses apa yang baru saja mereka dengar. 30% saham di sebuah bank daerah. Dari seorang yang dianggap anak pang. Beberapa tamu hampir berdiri dari kursi karena terlalu terkejut. Sebagian lainnya memijit dahinya, memastikan mereka tidak salah dengar. Bahkan keluarga polwan itu menatap penghulu dengan wajah pucat campur kaget. Polwan itu sendiri menutup mulut dengan kedua tangannya. Mata yang biasanya tegar kini berkaca-kaca. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah ini mimpi? Atau apakah suaminya selama ini menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari dugaan? Atasan polwan itu, yang tadi paling keras mengejek, tiba-tiba terdiam seperti patung. Wajahnya pucat. Matanya berkedip cepat. Ia memandang pemuda itu dan tidak bisa menemukan kata. Sementara itu pemuda itu hanya menunduk rendah. Tidak ada senyum. Tidak ada bangga. Seolah mahar itu bukan untuk memamerkan harta, melainkan sebentuk penghormatan tulus kepada calon istrinya. Penghulu menatap tamu dengan suara bergetar karena ikut merasa takjub. Semua dokumen resmi. Tidak ada yang palsu. Semua legal. Ruangan kembali hening. Lebih dalam dari sebelumnya. Atasan polwan itu akhirnya bersuara. Pelan, tercekat. Kamu siapa sebenarnya? Itulah pertanyaan yang menggema di kepala semua orang. Namun pemuda itu hanya menjawab dengan senyum samar. Saya tetap orang yang Bapak lihat. Hanya, saya tidak pernah suka memamerkan apapun. Tamu-tamu mulai saling berbisik. Kali ini bukan cemoohan, bukan ejekan, melainkan rasa terbakar ingin tahu yang sangat besar. Dan di pandangan polwan itu, ada campuran emosi begitu kuat, kagum, syukur, dan sedikit takut, karena ia sadar, suaminya menyembunyikan lebih dari sekadar masa lalu. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang sengaja ia tutup rapat. Sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan semuanya. Tapi juga mungkin membuka luka yang belum ia ceritakan. Hari itu, bukan hanya mahar yang membuat ruangan terdiam. Hari itu, rahasia pertama mulai terkuak. Rahasia yang akan membuka jalan menuju kebenaran yang jauh lebih besar daripada sekadar anak pang penyamar. Dan semua orang, tanpa terkecuali, kini menunggu jawaban dari bibir seorang pria yang selama ini mereka remehkan. Apa sebenarnya identitasnya? Setelah pembacaan mahar itu, aula yang tadinya penuh dengan suara berisik kini berubah menjadi tempat paling sunyi yang pernah ditemui siapapun di dalamnya. Bahkan suara kipas yang berputar di langit-langit terdengar begitu jelas. Semua tamu duduk kaku. Seperti tidak yakin apakah mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang nyata atau hanya ilusi sesaat. Penghulu menutup map perlahan, seakan takut gerakan kecil bisa merusak suasana yang rapuh itu. Mahar telah diterima, dan sah secara hukum, ucapnya pelan. Kata sah itu bukan lagi sekadar syarat pernikahan. Itu menjadi palu yang menghantam seluruh prasangka yang selama ini dibangun dengan sombong oleh banyak orang di ruangan itu. Atasan polwan itu memijit keningnya, gugup, malu, dan terkejut membentuk adonan emosinya yang rumit. Ia menatap pemuda itu seperti menatap orang asing yang baru saja muncul dari balik tirai rahasia. Kamu, benar pemilik saham itu? Suaranya pecah, tidak lagi angkuh. Pemuda itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengambil map yang tadi dibacakan, membukanya, lalu menunjukkan lembaran identitas yang tertera nama lengkapnya. Nama yang selama ini tidak pernah ia ucapkan kepada siapapun. Nama itu bukan nama yang biasa ditemukan pada anak jalanan. Nama itu bukan nama samaran. Itu nama keluarga yang sangat dikenal di kota mereka. Keluarga pemilik salah satu perusahaan terbesar yang mengurus logistik, perkebunan, dan investasi daerah. Seorang pejabat yang hadir langsung berdiri. Astaga, saya kenal nama keluarga ini. Mereka punya perusahaan besar yang mensuplai beberapa proyek pemerintah. Bisikan kagum mulai berputar di ruangan. Berbeda 180 derajat dari bisikan menghina sebelumnya.
Semua mata kembali mengarah pada pemuda itu. "Kenapa kamu hidup seperti anak pang?" tanya salah satu tamu, kebingungan. Pertanyaan itu yang akhirnya menghancurkan keheningan. Pemuda itu menutup map pelan. Ia menatap penghulu, lalu keluarganya, lalu istrinya. Tatapan lembut yang seakan meminta izin sebelum menjelaskan kebenaran panjang yang selama ini ia simpan rapat. "Saya pergi dari rumah beberapa tahun lalu." Ia mulai bicara. Suaranya rendah, namun setiap kalimat mengalun jelas. "Saya belajar di sebuah tempat yang mengajarkan kedisiplinan, kesabaran, dan kecintaan kepada Al-Quran. Saya lulus dari sana, lalu kembali ke kota ini." Beberapa tamu menahan napas. Polwan itu menatap suaminya dengan mata membesar, baru menyadari potongan-potongan kecil yang dulu ia abaikan. "Tapi setelah saya kembali, saya melihat teman-teman sebaya saya, banyak yang hilang arah. Banyak yang benci agama karena tidak pernah merasakannya dengan benar. Banyak yang tidak percaya sama kebaikan karena terlalu sering disakiti." Ia menghela napas. "Saya mencoba mengajak mereka dengan cara rapi. Tapi mereka tidak mau dengar. Mereka pikir saya sok suci." Hening lagi. Beberapa tamu mulai merasa bersalah hanya dengan mendengar kalimat itu. Sampai akhirnya saya sadar, kalau saya ingin masuk ke hati mereka, saya harus berada di dunia mereka. Saya harus turun ke jalan. Saya harus menjadi seperti mereka, agar saya bisa mengulurkan tangan tanpa terlihat menggurui. Terdengar desahan takjub dari beberapa orang. Pemuda itu melanjutkan. "Jadi saya tinggalkan kenyamanan rumah. Saya tinggalkan setelan rapi, mobil mewah, dan jabatan keluarga. Saya masuk ke komunitas pang bukan untuk main-main. Saya masuk untuk berdakwah dengan cara yang mereka mengerti." Ia menatap atasan polwan itu yang kini menunduk dalam. "Saya tidak peduli kalau orang menganggap saya miskin, kotor, atau tidak berguna. Saya lebih takut gagal menjadi manusia yang bermanfaat, daripada gagal terlihat terhormat." Ruangan seketika memanas oleh rasa haru yang menumpuk. Polwan itu menutupi mulutnya. Air mata mulai jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak pernah menyangka laki-laki yang ia cintai memikul beban sebesar itu sendirian. Pemuda itu menoleh padanya, tersenyum lembut. "Saya tidak pernah bilang siapa saya sebenarnya. Bukan karena saya tidak percaya kamu. Tapi karena saya ingin kamu melihat saya sebagai manusia, bukan sebagai harta saya." Polwan itu menangis, tanpa suara, tapi deras. Sementara di sisi lain, atasan yang tadi begitu angkuh kini kehilangan semua nada tinggi dalam dirinya. Ia berdiri perlahan, mendekati pasangan itu, dan untuk pertama kalinya, ia menundukkan kepala. "Maaf," katanya pelan. "Saya benar-benar salah menilai." Permintaan maaf itu membuat beberapa tamu ikut menundukkan kepala. Namun pemuda itu hanya menjawab dengan kalimat yang membuat seluruh ruangan semakin tersentuh. "Tidak apa-apa, Pak. Terkadang, kita memang perlu salah lihat dulu untuk akhirnya bisa benar-benar melihat." Dan dengan itu, dinding yang tadinya terbuat dari kesombongan kini runtuh begitu dalam. Tetapi belum semuanya selesai. Masih ada satu rahasia terakhir. Sesuatu yang belum ia ungkap. Sesuatu yang akan mengubah cara mereka memandangnya, bukan sebagai pewaris kaya, tapi sebagai seseorang yang telah membawa amanah jauh lebih lama dari yang mereka tahu. Rahasia itu. Setelah pengungkapan identitas pemuda itu, suasana di aula berubah total. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Tidak ada lagi gumaman menghina. Yang tersisa hanya keheningan tebal yang dipenuhi rasa malu, salah paham, dan kekaguman yang mendalam. Atasan polwan itu berdiri terpaku. Dadanya naik turun pelan. Sorot matanya yang tadi sombong kini runtuh jadi penyesalan. Saya benar-benar tidak tahu." Suaranya parau, hampir tidak terdengar. "Kalau saya tahu dari awal, saya tidak akan." Pemuda itu mengangkat tangannya, memotong dengan cara paling lembut. "Tidak perlu menjelaskan, Pak. Semua orang menilai dari apa yang terlihat. Saya tidak menyalahkan siapapun." Jawaban itu menghantam hati atasan itu lebih keras daripada kemarahan manapun. Ia menghela napas panjang, lalu menatap pemuda itu seperti melihat seseorang yang jauh lebih dewasa dari dirinya sendiri. "Kamu sudah mengajarkan saya sesuatu hari ini," katanya. "Dan saya berterima kasih." Kata berterima kasih dari mulut seorang atasan yang terkenal angkuh membuat banyak tamu menoleh dengan takjub. Ada yang menutup mulut,
Ada yang memeluk tasnya sendiri karena tak tahu harus bereaksi bagaimana. Semua terasa seperti mimpi yang tak mereka duga. Di sisi lain, keluarga Polwan itu menangis tertahan. Ibunya menutupi wajahnya dengan kerudung, sementara ayahnya mengusap mata yang memerah. Ayah Polwan itu akhirnya mendekat, menepuk bahu menantunya dengan lembut. "Maafkan kami," katanya lirih. "Kami terlalu cepat menilai. Kami hanya khawatir, bukan karena kamu pang, tapi karena kami tidak tahu siapa kamu sebenarnya." Pemuda itu tersenyum, senyum yang begitu menenangkan. "Saya mengerti, Pak. Kalau saya jadi bapak, saya pun akan melakukan hal yang sama. Tapi percayalah, insya Allah saya akan menjaga putri bapak dengan seluruh kemampuan saya." Ayah Polwan itu mengangguk pelan, menahan tangis laki-laki yang enggan pecah. Teman-teman pang pemuda itu yang hadir di belakang ruangan juga terdiam, saling melihat satu sama lain. Mereka tidak tahu apakah harus bangga, sedih, atau bingung. Salah satu dari mereka, yang paling sering keras kepala, mendekat dengan percaya diri yang runtuh. "Bro, lu beneran pewaris? Gila," katanya terbata. "Gue kira, lu cuma beda dari kami, tapi gak sampai gini." Pemuda itu menepuk bahunya. "Saya tetap teman kalian. Saya cuma punya tanggung jawab yang belum waktunya diceritakan. Dan saya tetap akan ada untuk kalian, selama kalian mau berubah pelan-pelan." Temannya itu mengangguk. Matanya basah. "Gue bangga sama lu, bro." Untuk pertama kalinya, komunitas pang itu melihat pemuda itu bukan hanya sebagai pemimpin di antara mereka, tapi sebagai seseorang yang selama ini memikul amanah besar sendirian. Namun suasana berubah semakin haru ketika Polwan itu akhirnya berjalan menuju suaminya. Ia menggenggam tangannya, erat, seperti takut kehilangan. "Kamu menyembunyikan semua ini karena takut aku mencintaimu karena hartamu," bisiknya dengan suara bergetar. Pemuda itu menggeleng. "Bukan takut, tapi aku ingin kamu melihat aku yang sebenarnya dulu. Bukan nama keluargaku, bukan kekayaanku, bukan perusahaan yang nanti jadi tanggung jawabku." Air mata Polwan itu jatuh. "Aku sudah jatuh hati pada kamu dari sebelum aku tahu semuanya," katanya sambil tersenyum penuh haru. "Aku jatuh hati pada caramu berbicara, caramu menjaga teman-temanmu, caramu menghormati orang tuaku, bahkan saat mereka meremehkanmu." Ua menunduk, memejamkan mata sesaat. "Dan hari ini, aku semakin yakin." Pemuda itu menatapnya dalam. "Yakin untuk apa?" Polwan itu menahan napas sebelum menjawab. "Untuk mendampingi kamu, pada apapun yang akan datang nanti." Kata-kata itu membuat dada pemuda itu bergetar. Ia tidak menangis, tapi sorot matanya memantulkan rasa syukur yang tidak bisa ditutupi. Di ruangan itu, semua orang merasa telah menyaksikan bukan hanya pernikahan, melainkan pelajaran hidup. Pelajaran bahwa penampilan tidak selalu mencerminkan hati. Bahwa kesederhanaan bisa menyembunyikan kekuatan besar. Dan bahwa seseorang bisa memiliki dunia, namun tetap memilih turun ke jalan demi memperbaiki satu jiwa. Namun masih ada satu hal yang belum terucap. Hal yang sejak awal menyertai pemuda itu namun tidak pernah ia buka. Rahasia terakhir. Rahasia masa lalunya yang paling dalam. Rahasia tentang tempat ia belajar. Dan alasan sebenarnya ia meninggalkan rumah. Setelah seluruh tamu perlahan meninggalkan aula, suasana yang tadinya ramai kini berubah menjadi kesunyian yang lembut. Hiasan bunga sederhana di dinding tampak layu terkena angin malam, namun justru memberi kesan damai setelah rangkaian kejutan besar yang baru saja terjadi. Pemuda itu menggenggam tangan istrinya saat mereka duduk di teras aula, memandangi lampu jalan yang berkedip pelan. Tidak ada suara, tidak ada tawa tamu, tidak ada bisikan. Hanya detak jantung dua manusia yang kini bersatu dalam janji. Polwan itu menatap suaminya dengan wajah lembut yang penuh kelegaan. "Aku masih tidak percaya semua ini terjadi dalam satu hari." Pemuda itu tersenyum. "Aku pun tidak percaya bahwa Allah mengatur semuanya sehalus ini." Tidak ada lagi tatapan meremehkan, tidak ada lagi ejekan. Yang tersisa hanyalah pemahaman, penerimaan, dan rasa saling percaya yang makin menguat. Polwan itu mengusap tangan suaminya, memperhatikan bekas luka kecil yang tersisa dari kejadian-kejadian sebelumnya. "Kamu sudah melewati banyak hal sendirian ya? Tanpa pernah cerita." Pemuda itu menunduk sebentar. "Aku bukan tidak mau cerita. Aku hanya ingin kamu mengenal aku lewat perbuatan, bukan lewat siapa keluargaku." "Dan aku mengenalmu," jawab istrinya pelan. Keduanya tersenyum. Angin malam berembus,
membawa suara jauh dari jalan raya. Lampu kendaraan lewat sesekali, menciptakan cahaya bergerak yang menari di wajah mereka. Suasana itu begitu tenang hingga akhirnya polwan itu bertanya dengan suara penuh hati-hati. Ada hal yang belum kamu jelaskan. Tentang tempat kamu belajar dulu. Tentang kenapa kamu memilih meninggalkan rumah. Pemuda itu menghela napas panjang sebelum menjawab. Aku belajar di pondok cukup lama. Menghafal Al-Quran, menuntut ilmu, dan hidup dalam suasana yang damai. Tapi setelah selesai, aku sadar, aku punya tanggung jawab lain. Bukan hanya pada keluarga, tapi pada mereka yang tidak pernah punya kesempatan belajar seperti aku. Ia menatap jauh ke jalan seolah melihat masa mudanya di sana. Aku pergi dari rumah bukan karena marah, tapi karena aku ingin membuktikan bahwa ilmu itu bukan untuk disimpan. Bahwa dakwah bukan hanya ceramah di mimbar, tapi juga hadir di tempat-tempat yang paling sering dilupakan. Polwan itu mengangguk pelan. Setiap kata suaminya terasa menyejukkan. Aku tahu kamu memilih jalan yang tidak mudah, katanya pelan. Tapi aku bersyukur. Jalan itu membawamu padaku. Pemuda itu menatapnya. Tatapannya penuh rasa syukur yang dalam. Dan aku bersyukur. Allah mempertemukan aku dengan orang yang bisa menerima aku apa adanya. Sebelum tahu siapa aku sebenarnya. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Namun kini bukan keheningan canggung, melainkan ketenangan yang muncul saat dua hati akhirnya benar-benar sampai di tempat yang sama. Malam itu, mereka berdua memandang langit gelap yang bertabur bintang. Tidak ada bising dunia. Tidak ada prasangka. Tidak ada lagi rasa takut. Hanya ada doa sederhana yang keluar dari bibir pemuda itu. Pelan namun penuh keyakinan. Semoga rumah tangga ini dijaga oleh Allah. Semoga langkah kita setelah ini selalu diberkahi. Dan semoga kita selalu ingat bahwa kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa mengubah masa depan orang lain. Polwan itu menunduk, menahan air mata haru yang hangat. Amin. Dan di bawah cahaya bintang yang redup, mereka merapatkan tangan, seolah mengikat janji tak terlihat. Perjalanan mereka baru dimulai. Masa lalu sudah membuka rahasianya. Dan masa depan kini siap menunggu. Dengan segala kejutannya, ujian barunya, serta kebaikan-kebaikan yang telah mereka pilih untuk jalani bersama.